awalnya mungkin kita membahas mulai dari konsep apa ya Bu ya. Baru magadangku beralih fungsi gitu. Dan cik lain dengan kondisi segini awak sadar bahwa ketahanan pangan itu perlu, dan ketahanan pangan salah satu yang paling murni itu konsepnya pada masyarakat adat. Termasuk kalau awak nilai itu masyarakat Minang ini ada dulu ya konsep seperti itu, seperti rangkiang itu dibagi-bagi fungsi kan Bu ya. Ada rangkiang untuk konsumsi harian, untuk walaupun namanya untuk masa krisis kan itu kan sebenarnya konsep masyarakat adat sana. Jadi kalau berbicara Minangkabau itu punya sistem yang sangat komplit yang biasa disebutkan dengan peradaban atau adat yang mengkaji berbagai sisi kehidupan termasuk ketahanan pangan itu sendiri. Jadi seluruh konsep kebudayaan Minangkabau itu diwariskan dalam bentuk rumusan. Rumusannya itu ada kalau dalam pemahaman aku sepanjang hasil penelusuran aku terbentuk kepada 4 hal. Yang pertama tambo, yang kedua rumah gadang, yang ketiga baso, dan gampek silir. Jadi baso kok baso ya. Baso, oh, iya. Bukan bahasa, tapi baso. Oh, siap. Baso adalah sebuah kata-kata yang digunakan di dalam bentuk komunikasi. Jadi komunikasi itu kan bentuknya macam-macam, bahkan diam pun bisa menjadi sebuah alat komunikasi. Jadi 4 hal itu kalau kita ingin tahu sebenarnya tidak cukup waktu untuk mengurainya. Sebab 4 hal itu adalah rumusan dari seluruh peradaban. Ketika bicara rumah gadang sebagai salah satu model ketahanan pangan, di rumah gadang itu kan sangat lengkap, bahkan dari awal perencanaan pembuatan rumah gadang itu tersusun di dalam sebuah narasi yang biasa dibaca di dalam pidato adat menaiki rumah gadang. Baca prosesi mencari kayunya, kayu yang memilih kayunya dan lain sebagainya. Sikit cerita kan sampai ketika menagakkan dicari tukang mencati bilang pandai itu yang tahu ya dia mengenainya dan lain sebagainya gitu. Nah, sampai dibuat tagak rumah gadang tuh. Di rumah gadang tuh banyak kajian-kajiannya, ada tiang panjangnya, tiang tuanya. Nah, itu syarat dengan makna baik itu secara hakiki maupun secara arti umum gitu kan. Sebab ilmu itu kan pada intinya didirikan dalam konteks struktur tiang-tiang utama. Yang pertama informasi, yang kedua data, yang ketiga definisi, dan keempat esensi. Gabungan dari empat itulah dikatakan ilmu. Jadi di rumah gadang itu sebenarnya lengkap seluruhnya dari seluruh disiplin ilmu. Kajiannya tentang keseimbangan, sehingga rumah gadang itu sampai hari ini belum ada sejarah yang mencatat atau belum ada terjadi bahwa rumah gadang itu baca awal walaupun tinggal di daerah perbukitan yang rawan gampo dan angin kan tempat guna tuh sejarah rumah gadang itu rusia di gampo atau tumbang dan angin topan. Padahal kalau bentuk fisiknya saya kan unik, aneh tuh, sangat tidak stabil, tidak lazim. Iya, kadang katanya gitu kan biasanya kadang katanya kan tidak stabil gitu kan. Nah, tapi di rumah gadang belum ada sejarah. Ada karena apa? Karena kajian keseimbangan yang mendalam dari segala sisi. Bahkan termasuk pahatan-pahatan bara kemiringannya itu dikaji secara detail tuh, para inci kemiringan antara tiang dengan paran dengan lain sebagainya itu dikaji secara rinci. Kemudian soal yang lebih fokus soal ketahanan pangan. Di rangkiang di rumah gadang itu di depannya itu kalau lebih ketahanan pangan dilambangkan dengan rangkiang. Ada namanya setinjau lawi, ada namanya si bayau-bayau, ada namanya setengah mapa. Ketika rangkiang itu sendiri mengandung arti dan guna yang tersendiri. Ada yang cadangan orang yang penghuni rumah gadang itu atau kaum yang berada di rumah gadang. Dulu rumah gadang itu kan milik suatu kaum, beberapa keluarga ada di dalam itu. Jadi dan rangkiang itu bukan makan harian, tapi adalah cadangan. Yang makan harian itu ada di rumah. Kalau seandainya kekurangan dia di rumah, baru dibuka rangkiang. Jadi antara guna rangkiang yang 3 dari minimal 3 rangkiang atau yang sampai 7. Jadi yang kedua si rangkiang itu gunanya untuk panenggang anak dagang. Ada orang yang kejauhan, itulah sosial bicara aja kan. Ada orang yang kemalaman segala macam gitu kan. Nah, yang ketiga sumbangan ke nagari. Pada hal-hal yang apa yang pasti disumbangkan nagari dan lain sebagainya adalah guna rangkiang. Kemudian di rumah gadang itu terlihat ada lasuang
sebagai sebuah salah satu metode teknologi tradisional untuk mengolah hasil pangan yang buat padi gitu kan. Selain kijie, kemudian untuk jumlah padi yang kecil dan kalau diworking itu asal ada di sebelah. Kemudian di belakang rumah itu adalah tabe ikan. Dawe dari tabe ikan itu adalah gurun seketek yang biasa di senang kalau ada sekedar seketek itu. Gurun ko mau dia bisa sampai sebagai apa ko biasa kalau di bahasa Indonesia gitu. Kurang lebih seperti peladangan lah, kebun lah gitu. Okay. Kebun mini gitu, kebun ketek. Kebun ketek. Iya. Jadi di sini tuh ada sayur-sayuran, lado, segala seketek ada di situ sampai obat-obatan. Nah, obat-obatan orang dari dulu itu kan memakai jenis-jenis tumbuhan dan binatang gitu kan. Tapi kan yang lebih dominan itu kan tumbuhan yang dipakai juga sehari-hari dalam memasak mede kunyit, sepate, kue gitu kan. Nah, ada di suku itu. Jadi sangat detail persiapan leluhur kita atau konsep peradaban Minangkabau itu dalam berbicara tentang ketahanan pangan. Tapi seiring waktu, karena ada tradisi merantau di kampung awak, ada orang yang memahami merantau itu macam-macam. Tapi pada intinya kalau meraju kepada filsafat nyoba orang merantau, karatau madang dahulu buah bunga balut, karantau bujang dahulu di kampung bunga balut. Jadi ada penekanan di sana karena nyoba kok harus merantau dan karena lo penuh artinya ada ilmu yang harus didalami. Maka baiklah kerantau mendalami ilmu itu. Tapi setelah ilmu itu bermanfaat kalau di kampung maka baliklah kampung. Tapi yang terjadi kini kebanyakan terjadilah merantau sino. Yang jarang pulang kampung maka tidak pulang kampung lah. Nah, baca itu Deva tadi kan bahkan ada yang pi malagak saya kampung. Ya. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan tentang kebudayaan atau peradaban, Ambo melihat berapa penyebab. Di antaranya kurang informasi adat itu. Kemudian ada yang lebih parah. Menurut Ambo, setelah kemerdekaan 1945, terbentuknya NKRI secara utuh dinyatakan merdeka. Kemudian dengan beberapa perjuangan sampai 49 dan berapa tahun setelah itu kan, setelah rapat meja bundar kan seolah-olah penjajahan itu berubah model menjadi sebuah penjajahan politik atau penjajahan ekonomi. Nah dari situlah seolah-olah diintervensi berbagai sisi dari bangsa awalnya. Bahkan yang lebih parah itu dunia pendidikan. Seolah-olah dunia pendidikan itu diintervensi bahkan diintimidasi. Awak lebih bangga dengan dunia barat. Seluruh pengetahuan yang ada di situ dunia barat segala macam gitu kan. Sehingga tenggelamnya peradaban. Nah, tapi alhamdulillah ini dengan berbagai program-program baik itu dari pemerintah dan baik itu dari lembaga-lembaga segala macam telah mulai digali. Sebab ketika awak berbicara secara nasional maupun global berbicara tentang demokrasi yang lebih mengacu kepada dunia barat atau Amerika khususnya. Amerika pun sampai hari ini kan masih mencari formula-formula demokrasi yang bahkan ketimbangan kekacauan yang terjadi, krisis yang terjadi 2008 di Amerika sampai 2018 hingga sekarang krisis kesenjangan dan krisis ekonomi di Amerika belum selesai. Ada sebenarnya punya konsep-konsep itu kan perlu digali. Dan karena itu sebagian orang, sebagian para intelektual lah mulai paham bahwa kita punya sebuah konsep peradaban atau konsep bernegara secara utuh yang luar biasa, dan yang telah mengadopsi konsep peradaban itu dalam bernegara adalah Malaysia. Malaysia memakai undang-undang negara itu merujuk kepada undang-undang perbatif dan perbatas. Malaysia secara keseluruhan kok ya. Malaysia secara keseluruhan. Jadi kurang lebih Rumah Gadang itu belum akan bicara banyak sisi, banyak hal. Termasuk kamu sedang menulis gini tentang dalam dunia sains, kamu menulis tentang kejadian alam semesta yang kamu rujuk dari ukiran-ukiran yang ada di Rumah Gadang. Di ukiran Rumah Gadang itu merupakan simbol-simbol berbagai pesan dan isyarat yang dihasilkan dari pemahaman yang mendalam oleh leluhur, tapi diwariskan dalam bentuk simbol-simbol. Nah, tapi seiring waktu kini banyak yang nggak mengerti dengan simbol-simbol itu.
Nah, dan ketika berbicara sejarah, orang sering mempatahkan Minangkabau tidak punya kalam sejarah. Cuman sayang sonanya bukan dek kalam, tapi awak tidak pernah menerjemahkan simbol-simbol warisan. Bukan tidak punya tulisan. Tulisan yang pertama itu sendiri, baik itu sejarah dunia, peradaban Romawi kuno, itu kan meninggalkan catatan dalam bentuk simbol. Tapi ilmuwan mereka rajin menerjemahkan simbol-simbol itu, sehingga sampai hari ini berkembang ya tarik. Jadi berapa bulan yang lalu aku bercerita dengan salah seorang akademisi di bidang, seorang doktor di bidang fisika. Jadi kasih ke beliau, sebelum Eropa atau Amerika atau Barat secara umum memproduksi AP, awak lah memakai AP. Jadi kecil Leo paham dengan kajian itu kan. Oh, kajian Buya tentang frekuensi kan, tentang telepati kan. Iya. Jadi dalam Hamo kan dikatakan lawi secampak jalo. Tapi bahasanya tinggi, tidak semua orang yang bisa menerjemahkan. Itu tuh menggambarkan bagaimana alam itu terikat oleh frekuensi gelombang. Itulah yang digunakan oleh orang tua untuk menghubung, memanggil orang secara gaib. Dulu dianggap itu mistis, tapi orang barat perlu dikembangkan keluar dengan teori-teori termasuk tentang fisika kuantum yang mengkaji gelombang energi gitu. Apa itu sendiri karena kesannya dipikir secara bodoh, itu kan gaib, tidak ada jelas penghubungnya apa gitu kan. Begitu loh orang main bola secara jarak jauh kalau dulu dikatakan itu mistis gitu kan, dia mencari titik frekuensinya soalnya. Nah, awak dipatah-patahkan dengan berbagai argumen-argumen seperti itu sehingga generasi muda tidak terminat untuk menggalinya. Padahal itu adalah kajian-kajian yang seluruhnya sains, seluruhnya ilmiah soalnya. Jadi kurang lebih ya, itu gambaran awal aku terlalu tinggi dah. Nah, lanjut ya. Semua diputar mendalam kan ya. Jadi itulah kurang lebih. Jadi kalau intinya berbicara rumah gadang